Shalom, salam sehat. Bacaan Sekolah Sahabat kita hari ini 2 November berjudul Berpaut pada Tuhan Allahmu. Penjelasannya, ribuan yang mati dalam dosa yang berhubungan dengan Baal Peor. Semua orang yang mengikuti Baal Peor dibinasakan. Namun, banyak yang tidak terlibat dalam kemurtatan ini. Siapa mereka? Dalam Ulangan 4 ayat 4, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Bagaimana ayat ini menjelaskan kepada kita perbedaan antara mereka yang jatuh dalam dosa dan mereka yang tidak jatuh? Pesan penting apa bagi kita di sini sehubungan dengan dosa dan pencobaan dan kuasa dari Allah dengan kehidupan kita? Hidup ini selalu dihadapkan pada pilihan. Sesuai yang tercatat dalam ayat tadi, Ulangan 4 ayat 4, bahwa setiap orang yang berpaut pada Tuhan memiliki hidup, karena kuasa Allah melindungi kita dari hal yang jahat, bahkan maut sekalipun. Perhatikan perbandingan antara kata semua dalam ayat ini dan ayat sebelumnya. Semua yang mengikuti Baal Peor dibinasakan, tetapi setiap orang yang benar-benar berpaut pada Tuhan dibiarkan hidup. Jadi, baik pada waktu lalu tidak ada jalan tengah, sekarang pun tidak juga. Kita juga berpihak atau melawan Yesus. Matius 12 ayat 30. Kata Ibrani untuk sungguh-sungguh berpaut adalah DBG. Sering menunjuk pada sebuah komitmen yang kuat untuk berpaut pada sesuatu di luar dari diri sendiri. Akar kata Ibrani yang sama digunakan di dalam Kejadian 2 ayat 24 ketika seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya dan berpaut dengan istrinya. Lihat juga dalam Rut 1 ayat 14. Kata ini dalam konteks ini muncul 4 kali lagi dalam kitab Ulangan, yaitu dalam Ulangan 10 ayat 20, pasal 11 ayat 22, pasal 13 ayat 4, dan Ulangan 30 ayat 20, dan di dalam setiap kasus idenya selalu sama. Mereka, yaitu umat Israel, harus berpaut, berpegang teguh pada Allah mereka. Yang berarti mereka harus memberikan diri mereka kepadanya dan mendapatkan kuasa dan kekuatan darinya. Apa yang penting untuk diingat adalah bahwa umat ini sendiri adalah subjek dari kata kerja ini. Mereka harus berpaut. Mereka harus membuat pilihan untuk berpaut pada Allah dan kemudian di dalam kuasa dan kekuatannya menghindari supaya jangan jatuh dalam dosa. Bacalah Yudas 24 dan 1 Korintus 10 ayat 13. Apa yang sedang dikatakan dalam ayat-ayat dalam perjanjian baru ini yang juga ditemukan dalam Ulangan 13 ayat 4? Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa Tuhan yang kita sembah itu berkuasa menjagai kita supaya tidak tersandung. Serta ketika kita dihadapkan pada pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena itu dalam kitab Ulangan disebutkan, Tuhan Allah adalah yang harus kita ikuti, yang harus kita takuti, dan harus kita berpegang pada perintahnya, harus mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Allah itu setia. Allah sanggup untuk menjaga kita supaya jangan jatuh. Tetapi kita harus membuat satu pilihan yang sadar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang setia pada peristiwa Baal Peor yang berpaut pada Allah. Jika demikian, maka kita bisa diyakinkan bahwa apapun pencobaan itu, kita bisa tetap setia. Bagaimana tentang hal-hal seperti berdoa, belajar Alkitab, beribadah dan persekutuan menolong kita untuk berpaut pada Tuhan? Ya, dengan melakukan hal-hal tersebut dapat menyadarkan kita untuk tidak tenggelam dalam masalah yang ada, tetapi kita harus melihat kenyataan bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih berkuasa untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau adalah Allah yang sangat baik, Allah yang murah hati, Allah yang mengerti situasi keadaan kami saat ini, dan Allah yang mengetahui apa yang mengisi pikiran kami.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami melalui pelajaran saat ini, agar kami berpaut pada Tuhan saja, bukan kepada kekuatan yang kami punya. Kiranya segala peristiwa hidup yang kami lalui dapat Tuhan pakai untuk menguatkan iman percaya kami kepadamu, bahwa dalam krisis sekalipun Tuhan selalu hadir. Dan tolonglah ajari kami untuk menjadi umat yang setia. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.